Mobilisasi masyarakat Indonesia menjadi celah pasar istimewa bagi korporasi maskapai penerbangan di tanah air. Efisiensi waktu menjadi salah satu alasan. Transportasi udara kerap menjadi pilihan. Lantas siapa penguasa pasar bisnis penerbangan di tanah air? Penguasa langit Indonesia. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Ini untuk periode semester pertama 2016. Kita lihat bahwa yang menguasai adalah Lion Air. Berada pada posisi pertama dengan 14,7 juta penumpang yang berhasil diangkut sepanjang semester pertama 2016. Dan suka tidak suka, sayang tidak sayang, ternyata Lion Air masih berada pada posisi pertama. Kita lihat bersama 14,7 juta orang yang diangkut. Dan bila kita kombinasikan lagi karena dengan anak usahanya, misalnya ada Wings Air ataupun juga ada Batik Air, itu juga nanti akan lebih bertambah lagi. Tapi paling tidak Lion Group berada pada posisi pertama. Lalu diikuti oleh Garuda Indonesia, ini merupakan maskapai plat merah. Kita lihat Garuda Indonesia mengangkut 9,6 juta penumpang sepanjang semester pertama 2016. Dan tidak hanya itu, Garuda Indonesia juga memiliki pelayanan untuk low cost carrier ataupun juga penerbangan berbudget rendah yaitu Citylink. Citylink sendiri berada pada posisi ketiga, jadi sama-sama saling berurutan 2 dan 3 itu diisi oleh BUMN negara dengan 5,2 juta penumpang yang berhasil diangkut oleh Citylink. Selanjutnya pada posisi keempat adalah Sriwijaya Air dengan 3,9 juta penumpang yang berhasil diangkut pada paruh pertama 2016. Lalu kemudian Batik Air dengan 3,5 juta orang yang berhasil diangkut. Untuk Batik dan juga Lion Air merupakan saudara kandungnya ya. Jadi ini ada abang, ada adiknya. Dan mereka sama-sama berhasil tampaknya di segmen mereka masing-masing. Meskipun mereka dibayangi oleh ini, Garuda Indonesia. Jadi Garuda Indonesia ini bisa menjadi salah satu tantangan sesungguhnya. Ketika mereka bersaing dengan Lion Air yang memang kita tahu bahwa mereka sudah terlebih dahulu. Mereka juga banyak ya bermain di beberapa titik di Indonesia. Ada beberapa yang menjadi kekuatan sehingga low cost carrier masih menjadi pilihan. Saya ulas sedikit misalnya. Yang pertama adalah segmen middle class. Jadi untuk yang paling besar tumbuh di Indonesia adalah masyarakat segmen menengah. Apa ciri-ciri segmen menengah? Educated people, kemudian punya penghasilan yang lumayan lah ya di segmen menengah, dan mereka mau sesuatu yang efisien. Waktunya ada dan yang pasti murah. Kalau murah kemudian terjamin, kenapa tidak? Kadang-kadang mengapa mereka masih memilih Lion Air yang kita tahu Lion Air sendiri memang memiliki berapa cerita yang tidak menyenangkan. Kita lihat sembrautnya manajemennya, bisa tidak membayar pilot misalnya ataupun juga pekerja pernah terjadi. Delay on time performance dari Lion Air itu di bawah 80%, sementara pesaingnya misalnya Garuda Indonesia dan Citylink masih di atas 90%. Artinya sering banget delay gitu. Sering banget delay pun tetap dipilih. Mengapa? Karena memang bila kita melihat geografi Indonesia sendiri yang terdiri dari pulau-pulau, biasanya rute penerbangannya itu tidak lebih dari 3 sampai 4 jam. Jadi masyarakat Indonesia misalnya yang ingin dari Jakarta misalnya yang hanya ingin ke Jogja, itu kan sangat sebentar ya nggak apa-apa lah, hanya segitu aja, masa sih ada apa-apa di jalan. Jadi ya udah pakai aja Lion Air. Kenapa? Karena harganya bersaing, kompetitif, murah kan. Jadi jaminan keselamatan yang hanya 1 jaman itu tergadaikan dengan harga yang murah. Tapi itu pilihan ekonomi, itu keputusan ekonomi. Middle class menjadi sasaran yang paling utama. Lalu kita lihat tadi adalah rute penerbangan pendek. Jadi rute penerbangan pendek membuat orang gampang mengambil keputusan, ya udah yang murah aja daripada yang mahal, harganya bisa selisih sampai ratusan ribu, kenapa saya harus pilih yang mahal? Jadi middle class kemudian rute pendek menjadi 2 alasan utama mengapa Lion Air di tengah berbagai cerita tidak baik yang masih dipilih menjadi maskapai yang paling banyak menerbangkan penumpang. Kita nanti akan spesifik bicara bagaimana pula tidak, karena Lion Air ternyata memiliki armada yang begitu besar. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke Lion Air. Lion Air sendiri bila kita lihat ini adalah total penumpang dari anak-anak usaha Lion Air. Jadi ada Batik, kemudian ada Wings ya. Untuk Batik sendiri memang lebih eksklusif ya. Mereka mengklaim ini lebih eksklusif. Jadi seperti Garudanya Lion Air gitu. Untuk yang rata-rata adalah Lion Air. 14,7 juta untuk penumpang yang diangkut oleh Lion Air, kemudian Batik Air 3,45 juta, Wings Air 2,34 juta, dan kita lihat totalnya adalah 20,5 juta penumpang. Dan bagaimana kontribusinya?
48,44%. Artinya lagi ini pangsa pasar. Jadi kontribusi itu bahasa yang terlalu teknis atau pangsa pasar juga terlalu teknis. Artinya bahwa Lion Air, Lion Group menguasai, ini menjadi raja di langit Indonesia. 48% lebih kalau dalam pie chart itu sudah begini ya, nyaris separuh lah ya. Mereka menguasai pasar Indonesia. Dan dari mana angka ini? Dari Anda yang suka browsing tiket-tiket murah Lion Group. Baik dari Lion Air, Batik Air, ataupun Wings. Mau agak naik kelas dikit, gue coba untuk Batik lah. Ya harganya so-so, bisa nonton. Terus kemudian harganya bersaing dengan sekelasnya seperti Garuda Indonesia. Itu Anda semua yang menyumbangkan. Data yang saya presentasikan ini adalah Anda yang menentukan. Ketika Anda klik di online itu, Anda klik tiket dari maskapai-maskapai ini, maka akan masuk ke Kementerian Perhubungan dan kita jelaskan betapa sukanya Anda, demen banget untuk beli tiket-tiket dari Lion Group. Tidak hanya itu, Lion Air memiliki 44 rute domestik, 4 rute internasional. Frekuensi terbang 520 penerbangan per hari. Lalu kita bergeser ke Batik. Bagaimana dengan Batik? Batik sendiri memiliki 26 rute domestik, 1 rute internasional, dan frekuensi terbangnya 170 penerbangan per hari. Gila memang mereka ini ya. Masif sekali, banyak sekali rutenya. Kita ke Wings misalnya. Untuk Wings sendiri kita lihat memiliki 78 rute domestik, frekuensi terbang 248 penerbangan per hari, dan total armada pesawatnya ada 197 pesawat. Tidak berhenti sampai di situ. Mereka begitu agresif hingga tahun 2028 Lion Group akan memiliki 780 pesawat. Anda bayangkan 780 pesawat berbagai tipe dari ATR, Boeing hingga Airbus. Meskipun mereka masih memiliki banyak pekerjaan rumah, di antaranya on time performance yang harus tetap ditingkat, dan pemerintah juga tampaknya wajib intervensi agar jangan berbisnis saja tapi tidak ada tanggung jawab. Jadilah bisnismen yang fair, ya, memberikan pelayanan yang memang sudah sewajarnya kepada konsumen. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa kalau mereka mau terbang, mereka pasti butuh bandara. Seperti apa bandara kita mampu menampung ini? 780 pesawat ada, misalnya dalam sekali terbang, dianggaplah separuhnya saja. Di mana mereka akan bersandar kemudian, ataupun di mana mereka akan landing kalau misalnya tidak, kapasitas dari bandara kita tidak mumpuni untuk menampung agresivitas dari Lion Air. Saya cukupkan di Lion Air. Saya ke selanjutnya. Saya ke Garuda Indonesia. Garuda Indonesia memiliki anak usaha CityLink yang mengangkut 5,17 penumpang selama semester pertama 2016, sementara Garuda Indonesia 9,6 juta penumpang dan totalnya adalah 14,77 penumpang. Kontribusinya bersaing. Tadi 48% di Lion Group, untuk Garuda Indonesia adalah 34,89%. Tidak begitu buruk memang untuk Garuda. Tapi yang pasti Garuda juga harus berhati-hati. Ini makin kompetitif, apalagi kita bicara untuk low cost carrier. Jadi ada CityLink, ada Lion Air di sana. Cukup sukses sebenarnya CityLink karena mulai menyalip, membayang-bayangi Lion Air. Tapi juga jangan pernah lupa bahwa kompetisi itu akan terus berjalan. Tidak akan ada bisnis yang diam, seperti mereka akan terus berinovasi, memberikan pelayanan-pelayanan. Dan menariknya bahwa maskapai plat merah ini ternyata memang pernah beberapa kali bahkan mendapatkan penghargaan sebagai maskapai paling dicintai dari 420 maskapai di dunia versi survei Skytrax tahun 2016, dan 3 kali berturut-turut mereka sebagai best cabin crew. Kita juga bangga sebagai bagian negara Indonesia sejak tahun 2014 hingga tahun 2016. Total armadanya juga 197 armada, terdiri dari 144 Garuda Indonesia dan ada 53 CityLink. Mereka pun juga akan menambah armada, sudah memesan juga. Kita akan tunggu seperti apa persaingan selanjutnya. Garuda Indonesia, kompetitor utama untuk Lion Group. Kita lihat, ini selanjutnya adalah Sriwijaya Group. Jadi Sriwijaya ini tidak terlalu besar tapi tetap ada ya. Saya tertarik juga untuk Sriwijaya. Dia mengangkut selama semester pertama 3,85 juta penumpang. Kemudian untuk NAM Air, ini juga merupakan anak usahanya, adalah 1,1 juta penumpang. Total nyaris 5 juta penumpang dan kontribusinya 11,71% terhadap pasar bisnis udara di Indonesia. Saya ke terakhir.
adalah AirAsia yang punya CEO baru di Indonesia, baru saja dipilih. Dan kita lihat untuk AirAsia memang tidak terlalu besar ya, karena memang pasar di Indonesia tidak seperti dia misalnya di Malaysia ataupun di Asia Tenggara. 682.000 selama semester pertama, kemudian 490.000 untuk AirAsia X. Apa bedanya AirAsia dan AirAsia X? Jawaban sederhananya kalau X di ekornya ada huruf X ya. Oke, itu sederhananya. Tapi yang pasti kalau untuk X itu adalah extra. Ekstranya apa? Mereka melayani perjalanan dengan durasi lebih dari 4 jam. Jadi ini adalah rute-rute panjang. Jadi biasanya untuk rute-rute di atas 4 jam, baik itu di Indonesia saja ataupun juga ke luar negeri, itu biasanya mereka pakai yang ekstra. Jadi ada kelas bisnisnya kalau yang ekstra. Kalau AirAsia semuanya low cost carrier, jadi sama semua ya. Total mereka angkut 1,1 juta penumpang dan kontribusinya hanya mencapai 2,77% saja. Yang menarik adalah Indonesia sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, 4 terbanyak penduduknya di seluruh dunia, maka hampir pasti bisnis apapun yang Anda lakukan di Indonesia pasti memiliki celah, kemudian juga potensi gain keuntungan yang besar. Hanya saja siapapun yang berbisnis di Indonesia sebagai konsumen seharusnya berbisnislah dengan yang fair, kemudian pemerintah pun masuk ke sana campur tangan agar tidak terjadi kegagalan akibat dilepas ke mekanisme pasar.